Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ridho Ahmad dengan NIM 1601 220174 kelas DA46A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 estetika dan sejarah komunikasi visual dengan karya dari Barat, Timur, Indonesia, dan Nusantara. Yang pertama, pada karya satu ada karya Lamentation atau The Morning of Curse yang dibuat oleh Giotto di Bondone pada tahun 1305 sebelum Masehi dengan media dinding. Karya yang berasal dari Italia ini menunjukkan bagaimana tema ini telah menjadi bagian integral dari narasi visual tentang kehidupan dan penderitaan Yesus Kristus dalam tradisi seni Barat. Mengekspresikan kesedihan penderitaan dan duka cita mendalam atas kematian Yesus Kristus sambil mencerminkan keagungan dan kesuciannya. Selanjutnya ada forma. Terdapat komposisi. Posisi objek menentukan bagaimana emosi dan perasaan diterjemahkan kepada audiens. Selanjutnya terdapat pencahayaan. Pencahayaan secara dramatis yang menyoroti beberapa objek seperti wajah Yesus atau ekspresi emosional Maria. Teknik ini membantu menciptakan kedalaman, dimensi, dan suasana khusus dalam karya. Selanjutnya terdapat warna. Warna-warna yang digunakan mungkin merujuk pada simbolisme tertentu. Misalnya, warna gelap dan netral dapat menekankan suasana duka cita, sementara warna emas atau terang dapat menunjukkan keagungan atau spiritualitas. Selanjutnya, terdapat tekstur dan detail. Detail dan tekstur dapat dalam karya ini bisa menjadi indikator keterampilan seniman, bagaimana pakaian diperlakukan atau bagaimana rambut dan kulit didefinisikan, dapat menampakkan realisme dan mendalamkan ekspresi emosi karakter. Selanjutnya, ada interpretasi. Terdapat ekspresi spiritual. Pada tingkat paling dasar, karya ini menggambarkan momen sakral dan penuh keagungan dalam sejarah Kristen. Kematian dan duka Yesus Kristus, representasi ini menunjukkan komitmen, pengorbanan, dan kasih sayang ilahi yang berdasar iman Kristen. Selanjutnya, terdapat refleksi manusia. Selain aspek spiritualnya, Lamentation juga mengajukan pertanyaan tentang sifat manusia dalam menghadapi kematian dan kesedihan. Ekspresi emosi interaksi antar karakter dan atmosfer keseluruhan memberikan pandangan tentang bagaimana manusia merespon kehilangan dan penderitaan. Selanjutnya terdapat simbolisme. Lambang atau objek di sekitar adegan memiliki makna khusus dalam konteks teologi atau budaya. Selanjutnya ada budaya. Selain interpretasi teologis, karya ini juga dapat dilihat sebagai refleksi dari periode waktu dan budaya di mana diciptakan seniman. Mungkin menggunakan konteks sejarah, sosial, atau politik untuk menambah kedalaman atau relevansi pada karyanya. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian terhadap keterampilan teknis seniman dalam menggunakan teknik seperti pencerminan, penggunaan warna, bayangan, dan detail lainnya juga menjadi faktor penilaian. Bagaimana seniman mampu menciptakan tekstur kedalaman dan dimensi karya lukisan menjadi indikator keahlian dan kejelian teknis. Dalam konteks waktu dan tempat di mana itu diciptakan, bagaimana seniman menafsirkan dan merepresentasikan tema ini dalam konteks budaya, agama, dan sejarah. Mereka dapat mempengaruhi bagaimana karya tersebut diterima dan dipahami. Oke, selanjutnya ada karya kedua, yaitu Built on a Mountain Top, yang dibuat oleh Shenzhou pada tahun 1644 sampai 1912 Masehi dengan media lukis oil paint. Lukisan Built on a Mountain Top menggambarkan sebuah adegan yang puitis dan meditatif di tengah-tengah keindahan alam pegunungan. Dalam konteks seni rupa Tiongkok, motif ini sering menggambarkan sosok penyair yang duduk atau berdiri di puncak gunung yang sepi, dikelilingi oleh alam liar dan menakjubkan. Secara keseluruhan, lukisan itu menggabungkan estetika, spiritual, dan filosofi Tiongkok, menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta pentingnya refleksi, meditasi, dan
pencarian kebenaran dalam tradisi intelektual dan spiritual di Tiongkok. Selanjutnya ada formal. Terdapat garis. Garis lurus atau lengkung atau berombak untuk menarik perhatian, mengarahkan pandangan, atau menciptakan gerakan dalam karya garis. Garisan ini dapat menambahkan kedalaman tekstur dan gerakan ke dalam lukisan. Selanjutnya terdapat warna. Komposisi warna yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan pandangan, seperti gelap terang, warna yang dipilih dapat membantu imajinasi lukisan tersebut. Selanjutnya terdapat pencahayaan. Area yang terang dan gelap atau di area tertentu dengan pencahayaan yang gratis dapat menciptakan efek kedalaman, volume, dan ruang dalam karya. Selanjutnya terdapat ruang. Dari karya ini menciptakan ruang antara objek, bagaimana ia menggunakan ruang negatif, bagaimana ia menciptakan kedalaman atau perspektif, dapat mempengaruhi cara kita memahami dan merasakan karya tersebut. Selanjutnya ada interpretasi. Terdapat refleksi spiritual. Seorang yang duduk atau berdiri di puncak gunung dianggap sebagai simbolis spiritual dan pencarian filosofis sehingga karya menggambarkan penyair dalam proses meditasi, introspeksi, atau pencarian makna kehidupan dan alam semesta. Hubungan selanjutnya ada hubungan manusia dengan alam. Lukisan ini juga mencerminkan hubungan harmonik atau konflik antar manusia dan alam. Pemandangan gunung yang megah dan alam liar mungkin mempresentasikan kekuatan alam dan keagungan ciptaan, sementara objek manusia mewakili manusia yang berusaha memahami, menghargai, atau berdamai dengan alam tersebut. Selanjutnya ada isolasi dan kesendirian. Di sisi lain, gambar penyair di puncak gunung juga bisa menggambarkan tema isolasi, kesendirian, atau perasaan terpisah dari dunia. Ini bisa mencerminkan perasaan penyair atau seniman tentang eksistensi, alienasi, dan pengasingan. Selanjutnya ada penilaian. Shenzhou seringkali menggabungkan elemen-elemen budaya dan filosofi dalam karya Built on a Mountain Top. Dia mengekspresikan konsep Taoisme dan kesederhanaan dengan menampilkan seorang penyair yang menikmati ketenangan alam, mencerminkan aspirasi untuk keharmonisan dengan alam. Dia menggunakan sikat tinta Tiongkok dengan keahlian tinggi untuk menciptakan efek gradasi tekstur dan nuansa yang menambah kedalaman dan dimensi. Selanjutnya ada karya ketiga, yaitu Candi Borobudur dan dibuat oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban arsitektur dunia yang memukau, terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Candi ini adalah sebuah pusat spiritual dan kultural Buddha yang terkenal, serta menjadi simbol penting dan dari warisan budaya Indonesia. Arsitektur Candi Borobudur menggabungkan keahlian teknik, seni, dan keagamaan yang luar biasa. Dalam artikel ini, kita akan mengungkapkan keindahan dan makna di balik arsitektur spektakuler dari Candi Borobudur tersebut. Selanjutnya ada formal. Secara keseluruhan, nilai formal dari Candi Borobudur mencerminkan keahlian kreativitas dan kecerdasan seni yang luar biasa dari masyarakat kuno Indonesia. Selanjutnya terdapat arsitektur bentuk dan struktur. Candi Borobudur memiliki struktur piramida berlapis dengan tingkat yang naik, menciptakan tampilan yang megah dan simetris. Untuk proporsi dan ukuran yang tepat dari setiap tingkat dan platform menciptakan harmoni visual yang menarik. Pada simetri dan asimetri dari desain Candi Borobudur menciptakan keseimbangan antara elemen simetris seperti struktur dasar lantai dengan elemen asimetris seperti relief yang berbeda di setiap sisi. Selanjutnya terdapat material dan teknik. Tekstur dari penggunaan batu andesit yang halus dan tajam memberikan tekstur yang khas, memperkuat detail dan kerumitan relief. Dan ada juga teknik pahat. Keahlian dalam pahat batu untuk menciptakan relief yang halus dan tajam menunjukkan tingkat keterampilan dan presisi seniman. Selanjutnya ada interpretasi. Terdapat ekspresi spiritual. Candi Borobudur adalah manifestasi visual dari konsep-konsep spiritual dan filsafat Buddha. Strukturnya yang berlapis mencerminkan perjalanan menuju pencerahan, mulai dari kehidupan dunia,
hingga mencapai nirwana di puncaknya. Relief-relief yang rumit dan naratifnya menggambarkan kehidupan, pengorbanan, dan ajaran-ajaran Buddha, memungkinkan pengunjung untuk merenung dan menghayati ajaran-ajaran spiritual. Selanjutnya terdapat keindahan estetika. Dari segi estetika, Candi Borobudur adalah karya seni monumental dengan rincian yang halus dan simetri yang mengesankan penggunaan batuan desit dan teknik pahat yang rumit menciptakan karya yang indah dan tahan lama. Lokasi yang terletak di tengah-tengah landscape alam yang indah di lereng Gunung Merapi menambah nilai estetika dan kedamaian pada candi tersebut. Untuk penilaian, Penilaian Candi Borobudur menampilkan arsitektur stupa besar dengan struktur bertingkat yang menunjukkan tingkatan kosmologi dalam agama Buddha. Desain kompleks ini mencerminkan pandangan dunia kosmologi Buddha dengan rinci mulai dari dunia bawah hingga dunia spiritual. Secara keseluruhan, penilaian terhadap Candi Borobudur mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan spiritual dari situs ini. Sebagai salah satu keajaiban dunia menakjubkan, Candi Borobudur terus mempesona dan menginspirasi generasi-generasi dengan keindahan, kompleksitas, dan kedalaman maknanya. Selanjutnya ada karya keempat, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857 dengan media paint dan kanvas. Lukisan penangkapan Penangga- Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh bukan hanya sebagai karya seni yang menakjubkan, tapi juga sebagai dokumentasi visual dari peristiwa sejarah yang berpengaruh di negeri Indonesia. Lukisan ini terus dihargai dan dipelajari sebagai bagian integral dari warisan seni dan sejarah Indonesia. Lukisan ini menggambarkan momen penting dalam sejarah Indonesia ketika Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin perang Jawa melawan penjajah Belanda, ditangkap. Peristiwa ini mengakhiri perang penting di Jawa pada abad ke-19. Selain menggambarkan momen sejarah yang penting, karya ini juga bisa dilihat sebagai simbol perjuangan, keberanian, dan pengorbanan seorang Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Selanjutnya ada formal. Terdapat komposisi. Raden Saleh mengatur elemen visualnya dalam lukisan dengan hati-hati untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan dinamis. Pusat perhatian biasanya pada aksi penangkapan Pangeran Diponegoro dengan elemen lainnya diatur untuk memperkuat fokus ini. Selanjutnya ada penggunaan warna. Nilai formal dalam hal penggunaan warna dapat mempengaruhi mood atmosfer dan emosi yang ditransmisikan oleh karya tersebut. Raden Saleh menggunakan palet warna untuk menekankan drama dan pentingnya momen yang digambarkannya. Selanjutnya ada tekstur dan detail. Keakuratan dalam menangkap tekstur baik itu kain pakaian, senjata, atau elemen lainnya mencerminkan keahlian Raden Saleh dalam menggambarkan detail, realisme, dan lukisan. Selanjutnya ada proporsi dan skala. Raden Saleh mungkin menggunakan proporsi dan skala yang tepat untuk menggambarkan berbagai elemen dari tokoh dan lukisan menciptakan harmoni visual antara berbagai komponen karya. Selanjutnya ada interpretasi. Terdapat simbolisme. Elemen-elemen dalam lukisan seperti bendera, pakaian, senjata, dan latar belakang memiliki simbolisme tertentu yang menambahkan makna dan interpretasi dari karya tersebut. Simbol ini, Elemen-elemen dalam lukisan seperti bendera, pakaian, senjata, dan latar belakang memiliki simbolisme tertentu yang menambah makna dan interpretasi dari karya tersebut. Simbol-simbol ini dapat mewakili kekuatan, keberanian, martabat, atau perlawanan. Selanjutnya terdapat pengaruh dan inspirasi. Sebagai salah satu karya Indonesia, sebagai salah satu karya yang seni paling penting ikonik di Indonesia, lukisan ini telah menginspirasi generasi seniman, sejarawan, dan peneliti untuk memahami, menghargai, dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah seni dan budaya di Indonesia. Selanjutnya ada kritik sosial dan politik. Selain menggambarkan peristiwa sejarah, karya ini juga dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap penjajah dan ketidakadilan Raden Saleh. Mungkin menggunakan ini sebagai media untuk menyampaikan pesan politik dan sosial, menunjukkan akibat dari imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya terdapat sejarah dan perkembangan. Karya ini menggambarkan momen penting dalam sejarah Indonesia ketika Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional, ditangkap oleh Belanda. Ini menyoroti perjuangan perlawanan terhadap penjajahan serta pengorbanan individu untuk kebebasan bangsanya.
Selanjutnya, ada penilaian. Karya penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh merupakan salah satu lukisan yang ikonik dalam sejarah seni rupa Indonesia. Raden Saleh berhasil menangkap esensi emosi dan dramatis dengan detail yang kuat wajah-wajah tokoh dalam lukisan mencerminkan perasaan ketegangan, kesedihan, kemarahan, dan determinasi yang menambah kekuatan naratif dari karya keterampilan teknis Raden Saleh dalam menciptakan tekstur, bayangan, dan detail dalam lukisan menunjukkan keahlian dan ketajaman artistiknya, teknik pencerminan, penggunaan warna, dan komposisi yang dinamis menambahkan keindahan visual dan kesan realistis dari karya secara keseluruhan. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh bukan hanya sebagai karya seni yang menakjubkan, tetapi juga sebagai dokumen sejarah dan simbol perjuangan nasional negara Indonesia. Keberadaannya memberikan gambaran yang mendalam tentang budaya sejarah dan semangat perlawanan terhadap penjajahan yang mendefinisikan identitas nasional Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.